pinjaman online. Kita minjam tuh kenapa? Nah, ini kan adalah istilah FOMO ini. Hati-hati dengan FOMO ini gitu. Kenapa ini orang muda harus minjam? Yakin ada yang dibutuhkan atau hanya sekedar memenuhi keinginan? Halo Sobat Muda Oikumene, saat ini saya sedang bersama Bang Andepa yang merupakan MPH PGI dan juga branch manager dari PT BPR ya Bang? Iya. Jadi memang sehari-harinya bergelut dengan bagian keuangan. Ya, begitulah, yes. Oke, latar belakang dari Bang Andepa ini merupakan salah satu hal yang akan kita bahas sebagai topik dari OMBI atau orang muda bicara pada saat ini. Nah, Bang Andepa, akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial itu ada banyak sekali berita-berita tentang pinjaman online atau leading P2P ya biasanya sebutannya. Nah, menurut Bang Andepa sendiri kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari maraknya fenomena pinjol di kalangan orang muda ini? Oke, kalau dibilang apa yang menjadi latar belakangnya ya, yes. Orang muda itu kan yang paling mudah untuk mengakses, ya. Mereka yang paling melek soal teknologi. Dan akhirnya kemudahan dalam teknologi ini juga yang ditangkap lembaga jasa keuangan supaya bisa melayani orang-orang yang mudah menggunakan teknologi. Akhirnya muncul dong layanan-layanan pinjaman daring gitu ya. Keluar layanan pinjaman daring dan ini tentunya menyasar kepada orang muda. Pola marketingnya juga pasti disusun untuk orang-orang yang gampang akses teknologi ini tadi. Sudah pasti. Nah, jadi kan Jessica juga sering main apa aja platformnya bisa jadi dan itu semua masuk gitu. Nah, kalau lucunya lagi sekarang Jessica bisa lihat juga. Nggak usah jauh-jauh komen sebuah platformnya. Kita katakan TikTok aja. Ada juga di situ yang bilang menawarkan pinjaman online, menawarkan hal-hal yang sifatnya daring, layanan-layanan keuangan. Iya benar sih Bang. Jadi kalau aku tuh sering biasanya buka TikTok atau YouTube itu tuh pasti iklannya kayak aplikasi-aplikasi pinjaman online dengan iming-iming bunga yang rendah dan lain sebagainya. Nah, aku sebenarnya sebagai salah satu orang muda juga sedikit worry dengan fenomena ini. Karena melihat di beberapa daerah itu fenomena pinjaman online yang pada akhirnya berakhir pada kasus-kasus misalnya ada yang sampai bunuh diri mungkin, ada juga yang stres karena teror-teror yang diterima dari pihak-pihak pemberi pinjaman ini. Nah, menurut Bang Andepa sebagai seseorang yang bergelut di bidang keuangan, apa sebenarnya yang menjadi pendorong dari fenomena ini? Oke, kalau dibilang apa yang menjadi pendorong fenomena ini, saya nggak mau bahas soal kecenderungan atau nanti bahkan mau jadi bunuh diri, enggak ya. Tapi kita mau lihat dulu ke belakang. Kan saya udah bilang tadi, marketingnya akan menyasar mereka yang menggunakan teknologi tersebut. Marketingnya akan menyasar anak-anak muda. Nah sekarang, apakah anak-anak muda ini mengenali dirinya? Mengenali dirinya begini, pinjaman online. Kita minjam tuh kenapa? Gitu. Nah di kami pelaku jasa keuangan ini, pasti punya kertas kerja untuk menganalisis seseorang itu memang dinyatakan perlu meminjam atau tidak. Nah, sementara di pinjaman online kita itu semacam self-assessment. Kita menilai sendiri, kita upload apa semua segala macam datanya dan akhirnya minimnya analisis di dalam ruang pinjaman online tersebut membuat itu lebih mudah terkesan, gitu ya, lebih mudah terkesan. Nah, karena kemudahan itu orang ngerasa ini kesempatan supaya saya bisa mendapatkan uang lebih. Nah, prinsipnya ketika orang mau meminjam berarti memang ada kebutuhan yang kemudian oleh karena penggunaan dana tersebut juga bisa menghasilkan. Ada kemampuan bayarnya. Jangan sampai nggak ada kemampuan bayarnya. Kenapa ini orang muda harus minjam? Yakin ada yang dibutuhkan atau hanya sekedar memenuhi keinginan. Nah ini kan adalah istilah FOMO ini. Hati-hati dengan FOMO ini gitu. Karena kita takut ketinggalan sama yang sedang tren. Akhirnya contoh ya, ini contoh iPhone. Nih iPhone, sekarang iPhone 17 gitu. Takut banget ketinggalan. Padahal sebenarnya kapasitasnya saat ini tak perlu dia pakai iPhone 17.
Tapi nanti fotonya nggak bagus bang, gimana dong? Nanti hasil ininya jelek apa semua macam. Oke, kalau kamu seorang konten kreator dan Butuh. kreasi itu menghasilkan uang, silakan bikin perhitungannya. Begitu dia. Oke, iya menarik sih tadi Bang Andepa bilang kalau itu sebenarnya permainan marketing. Mungkin kalau kita lihat lebih Jangan dibilang lagi. permainan marketing. Kami memang marketing Oh, akan iya mencoba juga ya, mencari benar, orang gitu. benar. Nah, Jadi- tapi kita kenali diri kita sendiri. Nah, itu di sesi yang nanti ada bareng sama Pendeta Indah itu bicara soal bagaimana orang mengenali dirinya supaya dia juga tidak bisa mengelola rasa depresinya dia gitu. Iya. Ada tuh nanti kita nonton sama-sama. Saya juga baru mau bilang tadi. Oh. Ternyata udah di-mention duluan. Udah, karena kita calling-callingan. Chemistry-nya dapat Iya. banget ya ini. Oke, nah itu tadi Bang Andepa. Berarti kalau kita lihat ada permainan emosi di dalamnya, benar nggak sih? Ya, itu kelolaan perasaan Jadi memang. sebenarnya kayak ada permainan emosi di dalamnya dan ini juga berkaitan dengan bagaimana orang muda seharusnya mengelola gaya hidupnya sendiri, kayak gitu ya. Sepakat, harus. Heeh. Nah, sehingga mungkin apa yang kita takutkan tentang isu mental health itu tidak akan terjadi karena dorongan dari faktor keuangan ini. Seharusnya ketika kita bisa membatasi ya, set boundaries tentang kebutuhan kita dan keinginan kita. Ya benar sekali, kita harus bisa punya ya set boundaries tadi. Jadi kita tahu sebenarnya kita seperti apa gitu. Dan kembali lagi ya saya tekankan, setiap orang yang memutuskan untuk memiliki pinjaman, dia juga harus tahu bahwa dia punya kemampuan pembayaran. Iya. Nah, kemampuan pembayaran ini bagaimana kita mau melihatnya? Bukan sekadar gini, jangan sampai begini ya, kita ini masih dibiayai orang tua. Misal anak kuliahan masih terima dari orang tua. Orang tua itu kan biasanya maksudnya bukan melebih-lebihkan juga apa yang dia kasih sama anaknya gitu kan, daripada nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, jangan sampai nanti kita berpikir, aku dikirim sekian nih, bisalah aku sisihkan sekian persen ini, teruji nggak? Ada nggak recordnya selama ini? Contoh, 1.000.000 dikirim, kita pakai angka yang mudah-mudah aja, 1.000.000 dikirim. Aku bisa sisihkan 200.000 setiap bulannya. Tampak nggak kita sudah bisa menyisihkan 200.000 setiap bulannya? Kalau tampak, silakan. Anda punya ruang untuk meminjam dengan kemampuan bayar angsuran 200.000 setidak-tidaknya. Kalau memang sudah berani seperti itu. Itu belum formulasi yang sering diomongkan oleh pakar ekonomi gitu ya, orang-orang yang bicara soal ekonomi gitu. Begitu ya? Oke. Iya memang benar Bang, kalau kita lihat berita itu sekarang ini data menunjukkan bahwa Jessica ini rajin ya nonton berita. Ya, silakan. Kebetulan sekarang berita kan seliweran di TikTok. Oh, iya, jadi oke. bisa nonton lewat TikTok dong. Baik, siap. Jadi kayak memang usia peminjam itu rata-rata dari usia 19 tahun ke atas sampai sekitar 34 tahun. Jadi kayak memang kebanyakan sepertinya sebagian besar itu masih dapat dari orang tua ya, Oke. uang jajannya. Jadi seharusnya mereka masih bisa untuk mengelola uang dengan bijaksana. Nah ini nih yang kayaknya akan jadi kunci dari podcast ini tentang apa sebenarnya prinsip manajemen keuangan yang relevan untuk mengatur uang, utang, gaya hidup, dan investasi misalnya ini untuk kalangan orang muda. Diborong ya pertanyaannya. Baik, oke. Jadi biar sekalian gitu Bang. Nah, kalau ditanya soal prinsip manajemen keuangan itu memang ada banyak versi ya gitu. Jadi versi yang paling populer yang saya bisa bagikan itu 50 30 20. Totalnya tetap 100 gitu ya. 50 30 20 itu orang bilang kalau 50 itu semua untuk kebutuhan. Ini 50 30 20 ini dari penghasilan ya. Oke, dari uang yang didapatkan. Makanya kita juga penting untuk bisa mencatatkan penghasilan kita. Jadi benar-benar tahu. Jangan sampai nanti berapa sih penghasilanmu satu bulan? Bisa aku dapat 30 juta. Iya, ternyata sepanjang tahun itu cuma sekali dia dapat 30 juta. Sisanya nggak ada ternyata. Jangan sampai seperti itu ya gitu. Jadi jelas dia pengukurannya, pencatatannya jelas supaya kita bisa melihat di situ. Nah, kembali ke 50 30 20. 50 itu bicara soal kebutuhan dan 30 itu biasanya banyak orang bilang untuk keinginan, hal-hal lain misalnya ekstra. Kalau tadi kebutuhan itu misalnya makan yang tidak bisa tidak, terus bayar listrik, air, kosan dan sebagainya. Itu mungkin hal yang tidak bisa tidak gitu. 30 itu ngopi gitu.
Nah ini kan, Tapi ya, gaya hidup ya. iya. Tapi ingat ya, angkanya itu lebih kecil sebenarnya dari kebutuhan. Salahnya sekarang ini, teman-teman saya juga banyak seperti itu gitu ya. Lebih mudah saya menemui dia di coffee shop dengan harga kopi yang sekarang juga tidak murah-murah amat gitu ya, yang variasinya juga luar biasa. Kenapa ini merasa relate dengan diri nggak ya? Iya. Oke. Anggap ini kayak sedang Kena dikit refleksi ya. nih kayaknya. Iya. Nah, itu yang 30 itu bisa diperuntukkan. Dan apa 20-nya? Itu investasi atau tabungan. Itu formulasinya. Tapi kalau saya sebagai pelaku jasa usaha keuangan, boleh nggak kita balik skala prioritasnya? Kita bicara dulu soal tabungan. Kenapa kita bicara soal tabungan terlebih dahulu? Supaya akhirnya uang yang memang kita simpan untuk investasi, untuk dana darurat, ya ada juga ya instrumen simpanan ini yang berupa dana darurat. Itu setelah kita tentukan besarannya, kita bisa menentukan gaya hidup kita. Nah kalau tadi kan 50, oh pokoknya setengah penghasilanku bisa ku jadikan gaya hidup yang seperti ini. Bagaimana kalau nanti ternyata pendapatan kamu besar dalam 1 bulan tertentu yang tidak menentu ini sampai kapan waktunya gitu. Tiba-tiba kamu mengubah gaya hidup, pokoknya 50%-nya dihabiskan. Oh jangan. Makanya kalau saya mengajaknya, yuk kita berpikirnya coba terbalik. Kita pikirkan dulu berapa penyisihan yang mau kita lakukan, simpanan yang mau kita lakukan, dan nanti menentukan. Saya pikir begini ya, tadi saya sudah singgung soal FOMO. Saya juga akan singgung juga bagaimana kita punya gaya hidup yang sederhana, yang nggak usah berlebihan. Itu menjadi sangat penting juga gitu. Ini menjadi kunci dalam prinsip manajemen keuangan gitu. Kalau dulu itu orang bilang ini, wajarlah dia pelit, dia mah orang bank gitu. Itu sering loh dulu disebutkan gitu. Tapi saya bukan mau bilang itu ya gitu. Karena dia lebih melek aja. Kalau satu waktu nanti saya harus butuh uang dan sebagainya, masa saya sebagai orang yang biasa mengelola keuangan justru mengalami kesulitan keuangan. Itu jadi pemikiran juga gitu. Jadi yuk teman-teman muda juga jangan karena merasa kan masih muda habisin aja. Nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Gitu dia Yes. Oke, menarik ya 50, 30 dan 20. Iya. Yuk diputar. Apa ya? 50-nya jadi 50 tabungan. investasi ya? Boleh juga. Menarik sih, tapi kayaknya nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ada orang yang bisa melakukan hal tersebut karena memang dia mungkin punya pendapatan yang jauh daripada nilai kebutuhan sehari-harinya dia. Nah, begitu dia. Pengusaha-pengusaha gitu. Enggak juga pengusaha. Semisal begini, dia sudah pekerja saat ini, tapi masih tinggal di rumah orang tuanya, nggak ada beban biaya kos, dan itu jadi aman gitu ya. Ada beban-beban yang seharusnya dikenakan bagi orang lain, tapi ternyata dia nggak kena. Beban makan mungkin dia nggak kena karena dia masih tinggal dengan orang tua dan orang tua masih support. Nah, itu harus orang-orang yang seperti itu harus memperbesar sebenarnya investasi dan tabungannya. Begitu dia. Nggak apa-apa, banyak pengingat ini. Ini hal yang menarik ya untuk orang-orang muda supaya kedepannya bisa memanajemen keuangan itu dengan baik. Jadi bukan cuman utangnya yang banyak, tapi kalau bisa investasinya lebih banyak ya. Dan utangnya sedikit atau kalau perlu nggak usah ada ya. Intinya soal hutang itu saya mau tekankan begini ya Yes. Ada berhutang pastikan itu menjadi sumber pendapatan. Jadi kita meminjam sesuatu karena kita akan memperbesar sumber pendapatan kita. Untuk usaha kayak gitu ya. Untuk usaha atau apapun yang kita lakukan begitu ya. Hal-hal yang bisa menghasilkan. Benar. Oke, nah tadi kan kita sudah bicara dari sisi keuangan finansial. Bang Andepa ini kan juga ternyata seorang leader di GBKP, sorry, GBKP. Nah, sebagai seorang muda dan juga sebagai pemimpin, bagaimana kira-kira Bang Andepa itu melihat kondisi gereja dan juga komunitas pemuda saat ini yang sepertinya kurang melek dengan pengaturan atau manajemen keuangan, sehingga pada akhirnya kalau kita lihat banyak orang muda Kristen justru juga ikut terjerumus dalam permasalahan-permasalahan seperti pinjol dan lain sebagainya, bahkan yang sampai mengakibatkan masalah pada mentalnya, mungkin karena teror dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana gereja dan komunitas pemuda ini suatu saat atau mungkin secepatnya bisa menjadi tempat pembelajaran dan juga pemberi dukungan dalam hal keuangan? Iya, ini menarik ya, karena gereja lagi-lagi ditanyakan apa yang bisa dia buat gitu ya.
Tapi sebelum ke gereja, saya sepakat sekali setiap orang tua ataupun grup atau circle yang paling dekat dengan orang tersebut juga harus melek dengan tingkah lakunya. Kenapa saya bilang begitu? Contoh nih orang tua. Orang tua tahu misalnya yang masih memberikan uang jajan gitu ya. Dia tahu berapa uang jajan yang dikasih. Ini saya mau cerita sedikit. Waktu saya SMP, saya punya pendapatan lain dari apa yang dikasih sama orang tua saya. Sehingga di rumah itu saya membeli sesuatu barang atau suatu jajanan yang lebih besar daripada uang jajan saya. Saya dipanggil sama ibu saya. Dari mana uangmu? Kemudian dikorek no. Ketahuan uangnya dari mana. Saya nggak usah kasih tahu dari mana. Setelah itu, karena uang saya ada, akhirnya ibu saya lebih tenang. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ketika ada, kan aku ngasihnya cuma 10.000 misal. Kok dia bisa beli sesuatu hal yang harganya lebih 10.000? Kalau jawabannya nanti dia menabung, atau ternyata dia tadi nemu uang, atau tadi ada yang memberi, itu kan clear ya. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, dan akhirnya dia bilang, iya aku tadi melakukan pinjaman online. Wah, kan harus dibayar nanti setelahnya. Jadi mari kita juga menjadi orang-orang di sekitaran yang melek juga dengan tingkah laku orang di sekitar kita. Nah, apa yang bisa gereja lakukan? Nah, gereja yang lakukan juga pastinya orang-orang yang sebaya atau peer groupnya ini bisa lebih masuk dalam obrolan dan sebagainya. Mari kita juga jadi rekan sebaya yang saling mengingatkan gitu. Bukan malah ikut-ikutan. iPhone 17 sudah keluar. Yuk kita bikin pinjaman online supaya kita beli. Bahaya dong kita gitu. Nah, itu rekan sebaya. Nah, secara institusi atau secara keorganisasian, apa yang bisa dilakukan gereja? Saya pikir ketika gereja melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan, bentuk panitia dong. Nah, di pembentukan panitia ini kita juga belajar bagaimana mengelola uang. Nah, itu salah satunya. Jadi mari paparkan juga pada orang-orang muda ini. Nah, kita harus cari segini karena kita butuh segini. Nah, ketika kita tidak capai segini, maka kita harus bikin perampingan di bagian kegiatannya. Nah, itu kan belajar-belajar keuangan semuanya. Jadi selain pendampingannya juga ada oleh peer groupnya atau bahkan oleh gembala-gembalanya, para pendetanya. Mari dalam setiap kegiatan anak-anak muda juga ambil bagian supaya bisa belajar soal keuangan. Begitu, Yes? Iya, Bang Andepa, terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat, khususnya kalau kita biasanya bilang ini tuh penjelasan dari Bang Andepa tuh daging semua deh kayaknya. Daging semua nih apa yang dijelasin sama Bang Andepa. So, untuk sobat-sobat muda Oikumene dimanapun berada yang juga menyaksikan podcast ini, Orang Muda Bicara, yang juga telah mendengarkan paparan luar biasa dari Bang Andepa tadi, jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Andepa tadi. Jadi jangan cuma didengar lalu masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya biasanya ya, kayak gitu. Jangan cuma sampai seperti itu, tetapi mari kita menjadi orang muda yang peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Lalu mari juga menjadi orang muda yang bijaksana dalam mengatur keuangan sehingga kita tidak terjerat dalam hal-hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri, bukan cuma kita, tapi orang di sekitar kita mungkin dan juga keluarga. So, sekian dari kami. Jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Andepa. Bye-bye. Tas dulu dong.